Halo semua, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Di sini aku udah siapin sekitar 150 ml susu. Aku menggunakan susu bubuk 3-2 sendok makan dan juga air sekitar 150 ml. Jadi kalian yang nggak punya susu cair don't worry, karena kalian bisa pakai susu bubuk menggunakan air ya. Walaupun mungkin hasilnya beda, tapi don't worry karena ini kan versi ekonomis. Di sini aku juga masukin ragi sekitar 1 sendok teh. Jadi 1 sendok teh full gitu. Jadi karena aku tadi simpen kan jadi kurang full, aku tambahin lagi terus aduk-aduk. Ini air susunya tuh hangat-hangat kuku gitu ya, jangan terlalu panas. Nanti kalau terlalu panas raginya itu bakal mati gitu teman-teman. Nah, ini aku bakal tambahin gula. Gunanya gula ini dimasukkan ke bahan aktifnya tuh untuk mengaktifkan ragi, karena ragi itu suka banget sama yang namanya gula. Jadi kalau gula ketemu ragi, rasa dari manisnya tuh nggak ada, hilang. Jadi nah, kita diamin sekitar 5-10 menit aja, sampai raginya tuh mengembang. Untungnya udah bisa kita pakai, udah mengembang artinya. Di sini aku udah siapin sekitar 200 gram tepung terigu cakra kembar. Nah, aku bakal langsung masukin adonan aktifnya ini atau raginya tuh ke dalam tepung terigunya. Pokoknya sampai semuanya kecampur. Kita masukin. Di sini aku bakal tambahin sekitar 3 sendok makan gula ya. Karena aku nggak suka yang terlalu asin atau terlalu manis, jadi pas antara asin dan manis, balance gitu ya. Di sini jangan lupa untuk tambahin secuput garam, karena di setiap masakan itu jangan lupain garam, karena di setiap masakan selalu menggunakan garam. Terus kita mulai aduk sampai semuanya ini merata. Nggak perlu kalis, yang penting merata. Jadi ini teksturnya mungkin agak lengket ya, beda dari adonan roti yang biasanya. Jadi tekstur yang agak lengket gitu bisa ngebuat rotinya itu memang karena nggak diadonin gitu ya, nggak dikalisin. Jadi tekstur ini buat rotinya itu jadi lembut. Nah, di sini aku bakal masukin 1 kuning telur. Fungsinya itu untuk melembutkan rotinya ini ya. Kita aduk aja sampai semuanya itu merata. Kalian kalau misalkan mau pakai tangan juga boleh, tapi aku nggak pakai tangan karena nanti kotor tangan aku. Jadi aku milih untuk menggunakan spatula karena adonannya ini lengket ya teman-teman. Nah, kalau udah tercampur seperti ini, kita bisa masukin margarinnya. Aku menggunakan margarin sekitar 1 sendok makan. Jadi ini takaran untuk di rotinya ya. Aduk sampai margarinnya ini tercampur secara merata ke adonan rotinya. Jadi nggak perlu kalis, yang penting semuanya rata gitu, kecampur. Nih, kalau teksturnya udah agak fluffy gitu kan, udah licin gitu, pokoknya udah kecampur aja, nggak terlalu lama, yang penting udah kecampur semua bahan.
Oh iya teman-teman, jangan lupa untuk aduknya ini agak susah, jadi kalian harus pastiin spatula yang kalian gunakan itu kuat ya. Jangan sampai nanti kalian pakai spatula terus spatula kalian tuh jadi patah gara-gara bebannya ini agak susah untuk adonannya agak susah untuk diaduk gitu. Nah, kalau semua bahannya udah tercampur seperti ini, kita udah bisa diemin adonannya selama kurang lebih 1 jam atau 30 menitan ya. Tergantung suhu di tempat kalian masing-masing ya. Karena kalau aku di sini dingin, jadi agak lama gitu buat nunggu ngembangnya. Jadi aku tunggu sekitar 1 jaman. Aku tutup pakai wrap. Kalian yang nggak punya wrap bisa juga pakai lap perlak gitu, terus tutup. Terus kalau misalkan kalian bisa basahin juga perlaknya ataupun enggak juga nggak kenapa-napa. Yang penting pokoknya harus dalam keadaan tertutup gitu supaya udara yang masuknya itu berkurang gitu, nggak banyak gitu, sehingga mempercepat proses pengembangan adonan roti tersebut. Nah, ini adonan yang udah mengembang, jadi aku mau bagi setiap bulatannya sekitar 10 gram ya. Tergantung kalian. Di sini aku mau bikin dua, karena aku bikin dua adonan. Yang satunya lagi ukuran 16 gram, yang satunya lagi aku bikin 10 gram. Jadi aku saranin buat kalian jangan lebih dari 10 gram. Karena apa? Dari percobaan yang udah aku lakukan, 16 gram ini ngebuat rotinya tuh jadi besar dan bukan jadi kayak bubble, jadi kayak roti sobek gitu. Tapi kalau misalkan kalian ukuran 10 gram atau kurang dari 10 gram, sekitar 6 atau 8 gram, itu ngebuat rotinya seperti bubble dan bisa satu kali kalian makan. Jadi kalau menurut aku sih pasnya itu 10 gram 8 gram itu udah pas banget deh. Tapi kalau 16 gram itu jadi ngembang besar. Ini kan aku ukur 16 gram. Tapi nanti ketika sudah dikembangkan dan juga setelah di open itu ukurannya akan jadi lebih besar. Oh ya, pastiin tangan kalian itu harus pakai margarin supaya nggak lengket di tangan. Atau kalian juga bisa oles tepung gitu supaya tangan kalian tuh nggak lengket, karena ini adonannya tuh bukan adonan roti yang nggak lengket, jadi yang lengket gitu, sticky gitu ya. Pastiin kalian pakai tepung di atasnya itu. Nah, kalian yang nggak punya misalkan timbangan, don't worry, kalian bisa random ukurannya kecil-kecil, besar, terserah kalian, random, yang penting nanti hasilnya jadi cantik. Dan juga kalian misalkan pengen rata gitu semuanya, kalian bisa pakai tutup botol ataupun sirkuit ya. Kalian bisa pakai itu untuk bentuk adonannya itu supaya sama gitu ya. Itu saran dari aku. Nah, ini udah kelar. Jadi ini ukuran yang 16 gram. Jadi aku bakal tutup, lalu kita tunggu sekitar 30 menit baru nanti kita open. Jangan lupa nanti setelah 30 menit itu kita panasin open supaya nanti opennya itu udah panas baru nanti kita masukin kayak gitu. Nah, ini udah ditunggu sekitar 30 menit. Ukuran yang 10 gram, ini ukuran yang 10 gram ya, bukan yang 16 gram. Itu jadi sebesar kayak gini, jadinya tuh banyak. Nah, di sini juga aku udah siapin susu cair untuk ngoles di bagian atas. Kalian yang gak punya susu cair bisa pakai susu bubuk terus dikasih air. Gak apa-apa, jangan memaksakan diri, yang penting susu aja ya.
aku oles ke semua bagiannya tuh supaya nanti hasilnya tuh agak kekuningan, terus juga glossy gitu. Nanti di akhirnya kita oles juga menggunakan mentega atau margarin, sesuai di tempat kalian adanya apa. Jangan memaksakan diri, ini kan ekonomis lah gitu, sampai semuanya tuh merata baru nanti kita open. Nah udah glossy, lihat deh, udah glossy. Nah ini suhunya aku atur 180 derajat celcius selama 10 menit sampai 15 menit aku panasin. Kalau udah panas aku masukin adonannya itu ke oven. Kalian nggak punya oven listrik, kalian bisa pakai oven tangkring. Panasin dulu, kalau oven tangkring kan cepet tuh, sekitar 5 menit atau 7 menitan baru kalian masukin adonannya. Jadi dengan api sedang ya, jangan api besar. Kalau oven tangkring itu jangan pakai api besar. Nah ini udah matang, kalian bisa lihat ini brownie bagus karena tadi itu. Ini udah bisa kita angkat, jadi kita angkat. Hasilnya bagus brownie ya. Nah ini udah aku angkat. Ini sebelum aku oles sama margarin, dan aku mau oles sama margarin atau mentega, terserah kalian punyanya di rumah apa. Nih aku oles sedikit aja, jangan terlalu banyak soalnya kan nanti cair. Tuh aku oles supaya hasilnya tuh jadi glossy, cantik, agak kekuning-kuningan gitu. Lihat kan kalian, itu tadi kecil-kecil, ini ukuran yang 10 gram tapi jadi besar seperti ini. Makanya aku saranin untuk pakai 10 atau 8 gram. Tapi kalau 8 gram kan terlalu kecil, kalian nanti takut susah ngebuletin. Jadi sesuai selera aja, yang penting kalian ngerasa kayak nggak ribet gitu ukurannya. Nah, ini udah bentuk gitu, semuanya udah rapih. Jadi kalian aku saranin pakai 8 atau 10 gram ya, karena nanti mengembang jadi besar. Tapi kalau yang lebih mini kayaknya lebih lucu gitu. Tada, ini dia bubble bread atau roti bubble atau roti balon. Ini bawahnya lengket karena aku nggak olesin margarin, aku lupa. Ini tuh bener-bener lembut gengs, bener-bener lembut nih, lihat ya, aku sobek tuh, lihat serat itu, ya ampun, bener-bener lembut, nggak diulenin, nggak ribet, langsung buat aja gitu tanpa mixer, kalian udah bisa bikin roti seenak ini dong. Nah lihat, lembut banget ya seratnya, so yummy and fluffy gitu kan. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.